kita sebagai family of ABC. Pagi hari ini saya akan bicara lagi mengenai masih bagaimana kita belajar membedakan suara Tuhan dan suara daging, bagaimana kita mendengarkan Tuhan berbicara pada kita, bagaimana kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan, ya. Betapa sukacitanya jika kita di dunia ini, di bumi ini, dalam kehidupan jangka yang tidak begitu lama, tetapi kita bisa tune sama Tuhan, bisa sinyalnya naik, bisa tune, bisa nyambung sama Tuhan, ya, bisa sama frekuensi, kita bisa dengar suara Tuhan, lalu kita berjalan di dalam kehendak-Nya. Puji Tuhan, kita baca dari Kisah Rasul 10 di dalam ayat 1 sampai 4 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Di sini ada seorang bernama Cornelius. Cornelius itu siapa? Dia bukan orang Yahudi, dia nggak kenal Tuhannya orang Yahudi, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang terjadi dalam hidupnya, kita akan selidiki pagi hari ini. Bagaimana Tuhan bisa berkenan kepada seorang Cornelius. Kita baca 1 dan saudara 2. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Nah, dalam kisah ini ada seorang pasukan Italia bernama Cornelius. Dia nggak kenal Tuhan Israel. Dia nggak kenal Yahweh. Tetapi di sini dikatakan dia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Nggak tahu Allah siapa. Ya, pokoknya takut sama Tuhan gitu, takut sama Tuhan. Ya. Dan dikatakan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dia memberi banyak sedekah, banyak loh, ya, kepada umat Yahudi, bukan umatnya, bukan bangsanya. Nah, pikirkan, apalagi bangsanya sendiri. Kalau bukan bangsanya aja, dia memberi banyak sedekah, apalagi untuk bangsanya sendiri. Dia pasti memberikan lebih banyak lagi. Luar biasa ini orang. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi di sini ada 3 ciri-ciri sehingga Tuhan itu nggak tahan. Lihat orang yang seperti ini, wah. Jadi Tuhan itu memperhatikan kita, saudara. Di kolong langit ini, Tuhan memperhatikan, mata Tuhan menjelajah seisi bumi untuk memperhatikan
untuk melihat, untuk mencari siapa yang layak dikenannya. Saudara, kira-kira CV saudara gimana? Curriculum vitae, data saudara, apa namanya? Deskripsi saudara, penjelasan tentang saudara. Ini orangnya begini, ini orangnya. Kalau saudara mau masuk kerja, itu kan saudara mau melamar itu ada kan CV-nya. CV-nya, saudara nama lengkap, alamat, tanggal lahir, lalu lulusan apa, SD lulus di mana, SMP, SMA, ada lagi, ya kuliah di mana, ya. Lalu saudara pernah kerja apa, lalu saudara kekuatannya di mana, kekuatannya mungkin saya sering masak gitu ya, masak apa, ya. Atau saudara senang traveling pergi kemana aja, atau saudara suka teknik, atau saudara suka menjahit, atau saudara suka bisnis macam-macam. Saudara pernah kerja apa aja, predikatnya apa, waktu kerja saudara menduduki peringkat apa, itu diperhitungkan semuanya. Nah, saudara kira-kira apa kalau orang bicara mengenai saudara? Ada lagi, kalau saudara sudah dapat, saudara sudah ngisi CV-nya, ada beberapa orang dari sekolah yang minta kepada saya, orang ini menurutmu gimana? Nah, saya suruh kasih rekomendasi. Jujur, saya nggak jujur, ya. Kalau kamu kasih nilainya berapa? 1 dari 5 berapa? 4. Saya nggak bisa ngomong 5 karena masih kurang, ya. Kalau dalam hal ini menurut kamu gimana? Jadi saya sebagai pemimpin, saya diminta untuk memberikan rekomendasi. Orang ini pantas nggak masuk di sekolah sana. Orang ini pantas nggak masuk di akademi sana. Nah, kalau saudara kira-kira CV-nya isinya apa aja? Di sini dikatakan Cornelius, ia saleh, soleh, baik, lalu dia taat kepada agama. Ya, kalau ia soleh, dia mengajarkan kesolehan itu kepada anak istrinya, kepada seluruh keluarganya. Dikatakan ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Itu sebabnya saya ngomongin sama saudara, orang-orang tua di sini, didik anakmu. Ya, seperti tadi juga beberapa ada didikan. Ya, untuk anak-anak rohani saya di sini ada didikan supaya saudara jangan nyesel orang popo nangis di bujer nangis sampai gitu tadi bayi itu tidak apa. Kalau nangis gitu piye no? Tidak apa-apa, nangis saja, sehat buat jantung paru-parunya. Nangis tidak apa-apa, dibilangin nanti kalau sudah kamu makan, atau tunggu sampai hari Sabtu. Nangis mau ngamuk, nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak gitu, saudara yang diperbudak oleh anak, saudara yang tunduk sama anak lunjak, kurang ajar, malu-maluin orang tua. Jadi ini dikatakan bahwa ia serta seisi rumahnya, dia adalah pendidik keluarganya, ya. Dan ia memberi banyak sedekah di sana. Lalu ada lagi CV-nya, yaitu di ayat 22. Jadi saya loncat dulu supaya kita pelajari sifatnya, CV-nya si Cornelius. Jawab mereka,
Kornelius seorang perwira yang tulus hati. Wah, hatinya tulus, tidak bengkok, tidak gini-gini. Ya, nggak ada uletnya. Tidak. Harusnya A, ngomongnya B. Selindutan, ngapusi. Alkitab mencatat, buku kehidupan kita akan mencatat sifat-sifat kita yang sekalipun gak ada orang yang tahu, di tempat yang tersembunyi. Itu sebabnya tidak ada, Ibrani 4 berkata, tidak ada seorang pun yang bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Gak ada yang tersembunyi. Itu sebabnya ini dikatakan Kornelius tulus hati. Dan diulangi kata mereka, takut akan Allah. Takut akan Allahnya terkenal loh. Wah, wong kuwi tenanane mbek Tuhan iki, wah. Serius orangnya. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hatinya takut akan Tuhan. Orang macam-macam. Lalu yang kelima CV-nya, dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi telah menerima dan sebagainya. Jadi dia orang yang pertama memberi banyak sedekah. Dia takut kepada Allah. Dia senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 2. Lalu dia tulus hati dan dia terkenal baik. Kiranya ini akan menjadi pedoman buat kita yang belum melakukannya, yang sudah pertahankan kehidupan saudara dengan karakter ilahi seperti ini. Ini belum percaya pada Tuhan. Nah, ketika dia dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun melakukan hal yang sama secara konsisten, Tuhan mendengar doanya. Tuhan memperhatikan ibadahnya. Tuhan melihat pemberiannya. Ini hal yang luar biasa. Pemberian kita dihitung sama Tuhan, diperhatikan sama Tuhan. Tuhan itu suka duduk di bait suci, di sinagoge, melihat orang-orang yang ngasih persembahan. Persembahannya piro? Rincing, ya. Ada yang debu gitu, debu, tetapi hanya secuil dari apa yang dia dapat ternyata. Rincing, tapi semua hasil nafkahnya dalam minggu itu kabeh dikake Tuhan mak kerincing kabeh. Kendel banget ini Ibu. Dari semua dikatakan dia ini memberi terbanyak, padahal cuma 2 peser dibanding yang gedung gitu ya. Saudara masih ingat nggak? Yang Tuhan harga itu pemberian yang apa, gimana? Oke, tulus. Terus ada lagi? Sudah masih ingat? Saya ngajarin saudara. Bukan yang diberikan tapi, wah, ya ada. Tetapi apa? Dengan hati, oke, good. Kekurangannya, sisanya, ya sisanya. Ini perempuan 2 peser nggak ada sisanya. Itu dia, bukan sisanya masih banyak banget sih juga kayak sidik tapi gede tapi sidik. Tuhan memperhatikan.
setiap pemberian kita. Jujur atau enggak di hadapan Tuhan memberinya? Jujur atau enggak? Saya nggak ngerti saudara dapat perpuluhan berapa, dapat gaji berapa sebulan, perpuluhannya berapa, saya nggak ngerti. Karena saudara nggak lapor, saya dapat gajinya tiap bulan segini. Lalu lah ini perpuluhan saya. Tapi ada yang kelihatan, ini jujurin. Ini nggak jujurin. Tapi belajarlah jujur di hadapan Tuhan. Ya, kalau nggak jujur lebih baik jangan dimasukkan perpuluhan, masukkan persembahan biasa. Karena ngapusi Tuhan perpuluhan saudara malam nanti. Ya, ada beberapa yang saya tahu nggak jujur perpuluhan. Lebih baik jangan dimasukkan perpuluhan, jangan kasih persembahan saja. Karena itu bukan perpuluhan, itu amplop tulisan perpuluhan adalah hanya untuk perpuluhan. Oke, setuju? Sip. Nah, di sini kita melihat bahwa dia dikatakan tulus hati, serius, tenanan, gak main-main hidupnya, gak gojekan sama Tuhan. Tuhan juga serius sama orang yang serius. Kalau kita gak serius sama Tuhan, Tuhan juga sungguhlah wong desa dewe. Kita ini sedang menulis buku kehidupan. Ini buku kehidupan Cornelius dibaca semua orang. CV-nya diketahui kita semua. Dan saudara, kita ini mendapatkan contoh teladan dari orang kafir yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita ini nantinya sebagai suratan yang terbuka. Kita suratan yang terbuka di hadapan manusia. Orang baca kehidupan kita. Iki wonge tulus iki. Iki wonge jujur. Iki wonge setia, banyak memberi sedekah. Kalau sedekah itu mudah kelihatan. Jujur, walaupun tidak kelihatan, tapi kelihatan. Orang itu bisa ketok. Ya, bisa ketok. Auranya juga ketok. Ngapusi orang, jujur orang, selindutan enggak. Ngomong setengah benar, yang setengah dideleke, Tuhan juga tahu. Ya, tetapi Cornelius dikatakan orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya satu kali Tuhan mengunjungi dia dan berkata, Cornelius, persembahanmu itu diterima oleh Tuhan. Sedekahmu diperhatikan dan diterima oleh Tuhan. Sekarang kamu utus karyawanmu, panggil seorang yang namanya Simon Petrus. Dia lagi ada di sana, kira-kira di ujung kulon, di rumah yang paling pojok, di dekat pantai. Lalu dia tinggal di seorang yang bernama Simon. Lalu dia gini-gini, nggak ada HP, nggak ada Google Map. Sementara mereka mencari Simon Petrus juga dikasih sinyal dari surga. Petrus juga lagi berdoa siang itu. Waktu dia berdoa, Tuhan kasih penglihatan kain yang diikat di pojok 4. Sininya isini kain makanan semua binatang yang najis bagi orang Yahudi. Macam-macam lah.
ada Batman, ada Scooby-Doo, ya, ada Piggy Pig, ada macam-macam di sana, ada Tom and Jerry, ya. Saudara nggak tahu ya bahasanya. Batman itu kelelawar, ya, karena di Manado itu di sana makanan biasa Batman. Scooby-Doo apa? Ya. Itu Petrus berkata, Tuhan bilang sekarang makan. Tuhan, mana bisa makan makanan semua najis, ini aku nggak bisa makan. Tuhan bilang, apa yang Tuhan katakan tidak najis, makan. Tuhan berkata tidak najis. Sebenarnya bukan soal itu binatang-binatangnya, ini adalah perumpamaan, saudara. Terus habis ini saudara jangan, wah asik, yuk boleh yuk makan Scooby-Doo, ning kono pojokan kono isih warunge ono, urung dicekel karo Gibran. Loh. Mbak Nui firmane sing ditangkep mung ini. Wah, firmane ternyata kita bisa makan nipik-nipik, bisa makan Batman, bisa makan macam-macam Tom and Jerry. Bukan, nanti saudara baca ya, jangan khotbahnya dipotong masuk ayat pasal tertentu. Ya. Jadi akhirnya Tuhan ngomong lagi sama Petrus, Petrus, makan apa yang Tuhan nyatakan halal, jangan kamu bilang haram. Semuanya halal makan. Ya lagi bingung, kok Tuhan ngomong bolak-balik kayak gini, maksudnya apa? Saudara, sering kali ya, apa yang bagi kita itu merupakan tradisi, logika, perbedaan-perbedaan, doktrin, ya. Itu Tuhan itu seringkali ingin obrak-abrik. Kita tuh ngomong kan, pokoknya kayak gini, tidak bisa. Aku harus begini, begini. Kalau aku begini harus begini. Biasanya gini, batoknya keras, ya. Badoknya keras, harus dipukul. Tok, kalau diomongi nggak nurut, ini diomongi Petrus bilang, Tuhan selama ini aku nggak pernah makan yang najis-najis. Ya, tapi Tuhan ngomong lagi dan kemudian dia ikut. Nah, tapi kalau ada diomongi sama Tuhan, badoknya keras banget, Tuhan harus pecahkan itu koyok kelapa itu, saudara. Supaya katanya insannya bisa keluar, jiwanya bisa keluar. Ya. Disinilah kita belajar bahwa seringkali kalau Tuhan punya rencana untuk mengobrak-abrik tradisi kebiasaan, kita punya mindset reso, ya. Itu Tuhan itu bisa aja. Ini ada kisah ya. Seorang perempuan lihat cowoknya ini mendekati dia. Terus ceweknya ini bilang, aduh, kok dia rapi ya? Apa-apa misalnya ini kayak tengah, ya tengah. Terus kalau mau nusuk, fit ya, golek. Buletane, ya sing pas, buletane pas. Oh alah, nyenengke rapi. Sepatu, harus dipakai. Apa disisir sampai iki kurang presisi. Kurang presisi sidik. Salipe kurang ngene tengah garis. Nah, kurang. Terus ini garisnya ke tengah, pinggir rapi itu. Nah, semuanya. Waduh, cewek ini, wow, aku orangnya berantakan.
aku senang dapat suami seperti ini nantinya. Akhirnya dilamar dan mereka menikah. Waktu menikah, si perempuan honeymoon makan anggur atas, bawah, pinggir ngambilnya. Suaminya marah. Itu, nek makan tuh dari bawah semuanya ngambilnya. Alah, hal kecil semuanya kan dimakan. Nggak bisa, harus dari bawah. Oh alah. Berikutnya, bangun tidur, semua dirapikan. Nanti kan ada pembantu tidak boleh masuk kamar, harus rapikan sendiri. Dilipat dia salah, boleh. Dilipat lagi. Taruhnya miring-miring itu loh, harus sejajar dengan garis ini. Alah. Terus dia pakai baju. Gila, sasa yang klambi, orang dilebokke. Lah kalau ini ngarep gurih, ngarepe dilebokke gurih. Ora iso, kabeh harus dilebokke sing rapi. Oh, ngono to. Iya. Delok iki lho, kowe alis bojonjing. Busak, dirapikan alis. Aduh. Terus masuk kamar mandi harus jam sekian sampai sekian di pagi hari, di siang hari harus sekian sampai sekian, di malam hari harus sekian sampai sekian. Ya ampun, wah stres bingung. Ke gereja, Pak Pendeta, aku pikir dulu ini jodohku benar-benar baik. Ya baik toh, baik tapi aku kesiksa Pak Pendeta. Loh kenapa? Nah semuanya kayak gitu, nggak bisa. Saya kebelet pipis ingat tadi sampai jam 5 sore. Ya seru. Masa saya cari keluar di WC umum? Pembantu tidak boleh masuk kamar padahal berantakan kerjaanku. Oke, berdoa. Ya, waktu berdoa Tuhan itu munculkan kasus. Saudara tidak usah melawan bojomu, ya. Tidak usah dilawan. Bojo ini baroke keras, serahkan sama Tuhan. Tidak usah dilawan. Nah, satu kali doa, nangis doa. Kenapa nangis? Gak nangis sama Tuhan orang itu. Ya, cukup air matanya sekian mili saja. Air mata aja ditetapkan. Sudah suatu kali dia mancrat. Dia aduh belum jam gimana aduh sudah keluar. Aduh pakai paper stop, papersnya penuh kebanyakan udah bau. Akhirnya ke kamar mandi juga. Ya, belum jam. Aduh. Akhirnya dibusak peraturannya. Tapi pembantu tidak boleh masuk kamar. Tidak boleh gini-gini. Satu kali anak yang dicintainya sakit. Istri kerja, dia kebingungan. Tidak ada yang ini, tidak ada kamar lain. Pembantu masuk. Tuhan bisa bikin perkara. Ya, kepalanya kalau keras harus diketok kadang-kadang sama Tuhan. Logika kita kadang-kadang tidak bisa sesuai dengan surga. Tuhan ingin agar kita nggak nengeng nggak enak, saudara. Ya, hidup nangkem. Pokoknya ini aku banget tuh. Nah, Petrus juga demikian. Masa Tuhan, betul. Dan dulu saya tidak gini. Tuhan berkata, dia sedang bertanya-tanya dalam hatinya,
Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Ya, Tuhan ini luar biasa. Zaman sekarang, zaman zaman Google Map, zaman dulu, oh Tuhan mimpin. Tuhan memimpin ini orang-orang untuk sampai ke tempat di mana Petrus berada. Saya ingat suatu kali saya ada di Jakarta. Saya pasca ibadah hari Minggu. Di kampung saya itu ada gereja kecil, kayak di Bicang Sawit itu, di area yang dulu buat tempatnya suaminya Ibu Minah itu, yang pos kamling. Ya masuk sana sidik. Pertolongan ya masuk sana sidik. Itu ada gereja. Saya pengen ke sana. Gerejanya kecil, rumah kecil gitu ya. Nggak tahu jemaatnya berapa. Saya waktu itu ke sana, bukan ke sini yang di Jakarta. Kecil, jemaatnya nggak sampai 20, nggak sampai. Mungkin 8, mungkin 12, mentok-mentok gitu ya. Saya senang. Ya. Nggak dikenal. Ya. Saya dulu ke gereja besar. Ada lucu banget, saya tembak semua sampai jomplang gini. Setelah selesai belakang saya gini, ini Madeline aja ya penulis buah. Aduh, dewasa aku sampai ngakak-ngakak jubir balik salto kelihatan orang. Saya gereja kecil, enak nggak ketemu orang, nggak kelihatan orang. Pendetanya itu dari ada pendeta tamu pembicara dari Sumatera, orang Batak. Dia bilang, saya itu sangat-sangat pelayanan miskin sekali. Jemaat perpuluhannya itu pohon, lalu perpuluhannya sawi kembang, sawi putih, dan kol kubis. Istri saya hamil waktu itu, nyidam, Pak, aku pengen ayam, walah, boro-boro. Iki lo perpuluhannya cuman 250. Lainnya perpuluhannya sayur. Hari-hari kalau enggak pas ada perpuluhan, hari-hari makan pohon sama nanam lombok, dipetik lombok, lalu dikei uyah, dicocol. Tuhan, istriku pengen ayam dari mana? Lihat ayam tetangga nek mabur sini ya enggak mungkin saya gorok. Gimana Tuhan? Lalu dia berdoa, bojone wis ngiler-ngiler. Aku nyidam pengen ayam, Pak. Pengen ayam. Iya Tuhan, cukupin ayam. Anaknya jadi apa gedene mbok pengen ayam. Tuhan, ya. Gitu sore ada ibu-ibu buta bangga digandeng putune tarik rumah Pak Pendeta. Oh iya, dari mana? Nah, saya dari siang tadi tuh mubeng-mubeng jalan tarik Pak Pendeta ini loh ayam murid. Anak tak kayaknya jenengan. Dikasih ayam sejak siang ibu itu. Jadi waktu istrinya pengen, ibu yang buta ini juga sudah dikasih sama Tuhan, suruh ngasih ayam. Jenengan ketemu saya di mana dulu? Dulu saya pernah dengar khotbahnya, terus saya lupa. Tapi kok saya hari ini pengen ngasih ayam sama bapak, nggak tahu kenapa. Nah, luar biasa kan? Ini seperti ini ceritanya. Kornelius yang baik hati. Ya, saudara jangan nanti ngidam macam-macam ya, nanti bujuni berdoa sama Tuhan. Ya. Ojo gawe-gawe. Wah, aku ngidam rumah yang di sana. Tapi sih ya, ngecus
sojo ya. Nyidam makanan yang enggak apa-apa, makanan Jepang ya Bapak. Ayo gitu, saya mas. Nah, tapi kalau nyidam rumah, terus nyidam bojone wong, apalagi jangan. Ya, aku nyidam lupa. Bukan maksudnya bukan nyidam bojone. Aku pengen kalau gundule Pak Eka itu. Ada yang gitu loh. Nyidamnya minyak kalau gundule bojone bukae. Banyak ngapunten Pak. Bojo kula nyidam, lah napa nyidame? Ini kenapa pelem nunggu bojo? Ini kalau terus gundule jenengan. Walah, monggo. Pernah kayak gitu? Nah, oh haleluya. Rupanya Petrus ini sama Kornelius digadoknya sama Tuhan. Seperti tadi pendeta sama ibu yang buta digadoknya sama Tuhan. Dikai ayam. Bukan ayam Kentucky, dikasih ayam urip, ayam seger. Ya. Dan rupanya ya, yang luar biasa mereka dipertemukan. Dan wah ini yang luar biasa. Nah, mereka saudara nanti baca sendiri. Kornelius menyambut Petrus seperti menyambut Tuhan. Petrus datang langsung disembah. Petrus berkata, jangan. Saya juga manusia seperti kamu. Ada apa ini, ada apa? Begini loh ceritanya. Saya dikunjungi Tuhan. Petrus juga batinnya. Aku ya dapat penglihatan dari Tuhan. Lagi orang kafir. Oh, maksudnya bukan makan makanan Batman, Scooby-Doo, Tom and Jerry, tetapi ini kafir yang biasanya orang kafir kayak anjing, gitu kan? Enggak, Tuhan bermaksud kamu sama orang kafir ini kamu deketin, makan bareng sama mereka, ya. Oh, dan setelah itu mereka berkata, kami mau terima Yesus sebagai juru selamat. Sanak saudaranya diundang, istri dan anak-anaknya semua dengerin Petrus. Langsung mereka kepenuhan Roh Kudus dan mereka dibaptis. Saudara, Tuhan itu kalau sedang mau mengubah saudara punya logika, kepentingannya untuk kerajaan surga, bukan untuk saudara. Seringkali Tuhan mengubah pola pikir saudara hanya untuk memberkati orang lain. Kalau saudara, untung, ya nggak bisa saudara jadi berkat. Seperti tadi, suami yang punya peraturan-peraturan, ya, nggak bisa jadi berkat. Ini orangnya toxic. Ya, Yungnya nyelek banget. Beda sama Kornelius yang begitu tulus, baik hati. Petrus yang tadinya enggak Tuhan. Akhirnya hatinya melembut dan dia pergi bersama-sama dengan karyawan-karyawannya Bapak Kornelius. Dan Kornelius serta seluruh keluarganya diselamatkan. Ini hal yang sangat luar biasa. Kita belajar jikalau kita punya prinsip-prinsip yang tidak rohani, ya, Tuhan kadang-kadang pengen ngetok kita, ya, supaya terbuka batok. Saudara nggak bisa bilang pokoknya ini. Ya. Jangan asas pokoknya. Saudara mulai buka hati. Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Apa perubahan apa yang Engkau ingin saya lakukan, Tuhan?
supaya saudara jadi berkat buat orang lain. Saudara jangan sampai mempertahankan doktrin saudara, mempertahankan kekakuan saudara, logika saudara, tradisi saudara, tapi Tuhan seringkali ingin datang untuk mengubah, mengobrak-abrik saudara punya kekakuan pikiran supaya saudara menjadi berkat, ikut agendanya Tuhan, dan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur pagi hari ini menyampaikan firman kehidupan. Belajar dari Kornelius, orang yang saleh, orang yang tulus hati, yang takut akan Tuhan, dan memberi banyak sedekah, senantiasa berdoa kepada Tuhan, dan dia terkenal baik. Hamba mau supaya kami bersama-sama as a family kami melakukan contoh-contoh dari teladan Bapak Kornelius. Walaupun dia orang kafir, tetapi Tuhan memberkati dia. Tuhan mengunjungi dia. Tuhan menjamah dia. Dan yang terutama Tuhan menyelamatkan dia dan seisi rumahnya. Pagi hari ini kami belajar. Selain kami belajar dari Kornelius, kami belajar dari Rasul Petrus yang sungguh-sungguh mau mendengarkan suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, sekalipun berbeda, sekalipun orang-orang lain mempertanyakan, kok kamu kumpul sama orang kafir, tetapi dia mengikuti rencana Tuhan, sehingga dia mendapatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Koyakan zona kenyamanan kami, Bapak. Kadang-kadang kalau kami ngengkang dengan prinsip-prinsip kami nggak jadi berkat. Tapi saat kami membebaskan diri kami dari pola pikir kami dan menurut akan rencana Tuhan, maka Tuhan akan membawa kami jadi berkat. Firman ini hamba titipkan kepada jemaat yang kau kasih di tempat ini dan semua pemirsa di seluruh dunia, agar mereka juga menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.